Banyak penggemar Marvel mungkin tidak menyadari bahwa salah satu momen paling kontroversial dalam Marvel Cinematic Universe bukan datang dari ledakan besar atau kematian karakter ikonik, melainkan dari sebuah keputusan yang diambil Steve Rogers di akhir Avengers Endgame. Keputusan itu terlihat sederhana. Steve memilih untuk tidak kembali ke masa depan dan menjalani hidup bersama Peggy Carter di masa lalu. Namun, justru dari sinilah muncul salah satu celah logika terbesar dalam sejarah MCU yang kemudian memunculkan teori besar kemungkinan adanya dua Steve Rogers yang hidup bersamaan dalam satu timeline. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke aturan time travel yang dijelaskan di Avengers Endgame. Film ini secara eksplisit menyatakan bahwa mengubah masa lalu seharusnya menciptakan cabang timeline baru. Akan tetapi, akhir film justru menampilkan Steve Rogers versi tua duduk di bangku, tepat di depan Sam dan Bucky dalam timeline utama MCU, menyerahkan perisai kepada Sam Wilson. Adegan ini secara visual menyiratkan bahwa Steve tidak berasal dari timeline alternatif, melainkan telah hidup lama di dunia yang sama. Disinilah pertanyaan besar muncul. Jika Steve hidup di timeline utama selama puluhan tahun, lalu di mana dia berada saat peristiwa-peristiwa besar MCU terjadi? Pertanyaan ini menjadi semakin menarik ketika kita mengingat adegan pemakaman Peggy Carter dalam Captain America Civil War. Dalam adegan tersebut, kita melihat Steve Rogers versi muda hadir sebagai pelayat. Namun, jika Steve telah hidup bersama Peggy secara diam-diam selama bertahun-tahun, maka secara logika, Steve Rogers versi tua juga seharusnya masih hidup pada saat itu. Inilah yang melahirkan teori bahwa ada dua Steve Rogers di satu timeline yang sama. Satu sebagai Captain America aktif dan satu lagi sebagai pria tua yang memilih bersembunyi dan tidak ikut campur dalam jalannya sejarah. Yang menarik, teori ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan penjelasan resmi dari penulis skenario Avengers, Christopher Marcus dan Stephen McFeely. Keduanya secara terbuka menyatakan bahwa Steve Rogers memang hidup di timeline utama MCU setelah kembali ke masa lalu. Menurut mereka, Steve tidak menciptakan timeline cabang, melainkan memilih untuk menjalani hidup secara pasif, tidak mengubah peristiwa besar, dan membiarkan segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, keberadaan dua Steve bukanlah sebuah kesalahan cerita, melainkan konsekuensi dari pilihan Steve sendiri. Di sisi lain, Russo Brothers sebagai sutradara memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa Steve menciptakan timeline alternatif ketika memilih tinggal bersama Peggy dan kemudian kembali ke timeline utama untuk menyerahkan perisai. Namun, yang penting untuk dicatat adalah Marvel Studios, khususnya Kevin Feige, tidak pernah secara tegas mengunci satu versi sebagai kebenaran mutlak. Ketidakjelasan inilah yang membuat teori dua Steve tetap hidup dan terus dibicarakan hingga sekarang. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang paling menarik, dampak jangka panjang dari keputusan Steve Rogers. Dalam era multiverse saga, MCU berkali-kali menekankan bahwa kesalahan kecil dalam alur waktu dapat memicu kehancuran besar, seperti incursion dan runtuhnya realitas. Keputusan Steve bukanlah tindakan jahat, melainkan pilihan personal yang emosional. Namun justru karena itu, dampaknya menjadi jauh lebih berbahaya. Ia melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh Avengers, bukan demi menyelamatkan semesta, tetapi demi kebahagiaan pribadi. Inilah mengapa banyak teori menyebut bahwa Avengers Doomsday dan Secret Wars akan berakar pada keputusan Steve Rogers di Endgame. Bayangkan sudut pandang seorang karakter seperti Victor Von Doom, seorang jenius yang terobsesi dengan keteraturan dan stabilitas realitas. Jika Doom melihat multiverse hancur bukan karena penjahat, melainkan karena seorang pahlawan yang memilih cinta di atas keseimbangan kosmik, maka Steve Rogers bisa menjadi simbol dari dosa asli multiverse MCU. Bukan Thanos, bukan Kang, tetapi Captain America sendiri. Marvel tampaknya sengaja membiarkan ambiguitas ini terbuka, karena secara naratif, celah inilah yang bisa menjadi fondasi konflik terbesar di masa depan. Avengers Doomsday tidak harus dimulai dengan ledakan besar atau invasi masif. Ia bisa dimulai dari penghakiman seseorang yang menuntut pertanggungjawaban atas satu keputusan kecil yang memicu efek domino lintas semesta. Dan Secret Wars, seperti dalam komik, selalu berbicara tentang kehancuran realitas dan pertanyaan moral. Siapa yang berhak menentukan nasib multiverse? Pada akhirnya, kisah Steve Rogers mungkin tidak berakhir sebagai cerita tentang pahlawan yang pensiun dengan bahagia, melainkan sebagai titik awal dari keretakan terbesar dalam sejarah MCU. Satu keputusan kecil, satu pilihan yang tampak manusiawi, berubah menjadi efek domino multiverse. Dan jika Doomsday benar-benar datang, mungkin itu bukan karena kegagalan para pahlawan melawan kejahatan, tetapi karena Captain America memilih untuk berhenti menjadi pahlawan demi dirinya sendiri. Tulis pendapatmu di kolom komentar.